Sejahtera, shalom. Shalom. Bapak Ibu, kita masuk di bulan Desember, bulan di mana kita sebut dengan bulan sukacita, di mana Yesus telah berkorban turun ke dunia untuk kita. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, bulan ini kita ada 5 minggu. Ya, minggu pertama kita akan bicara tentang Coram Deo, nanti saya akan jelaskan Coram Deo itu. Minggu depan, minggu kedua kita akan bicara tentang persembahan yang sejati. Minggu ketiga kita akan bicara tentang membangun tahta Tuhan, membangun tahta Allah. Dan minggu keempat kita akan bicara tentang Kristus yang tak tertandingi. Dan minggu terakhir nanti minggu kelima kita akan bicara tentang mata yang tertuju pada Yesus. Nah, Bapak Ibu, di minggu pertama ini kita bicara tentang Coram Deo. Coram Deo merupakan sebuah ungkapan bahasa Latin yang berasal dari kata cora atau cora. Ya. Cora ini yang berarti dalam bahasa Inggris disebut the pupil of the eye. Jadi seperti biji mata lah begitu ya, biji mata. Jadi Deo itu Tuhan. Jadi Coram Deo artinya biji mata Tuhan atau tepatnya hidup di dalam Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, hari ini kita akan membahas ada seorang tokoh Alkitab yang Coram Deo, yang hidup di dalam Tuhan sehingga hidupnya berkenan kepada Tuhan. Bahkan sampai tokoh di Alkitab ini saking berkenannya kepada Tuhan, bahkan mulai dari masa kecilnya Tuhan selalu berikan dia kemenangan demi kemenangan. Namanya King of David, Raja Daud. Ya, saudara, mari kita lihat Alkitab kita dari Mazmur pasal 56 ayat 1 sampai 14. Mazmur pasal 56 ayat 1 sampai 14. Itu di PPT langsung ada Bang Andes. Sudah saya langsung buat di PPT. Silakan, boleh ditampilkan. Sudah? Yang depan memang mati-mati ya. Baik, mari kita baca sama-sama. Kita bergantian nanti saya ayat yang ganjil, ayat pertama, saudara ayat yang genap. Ya, demikian kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu merpati di pohon tarbantin yang jauh. Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. 2. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari, bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji.
Nazarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu sama-sama. Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Silakan duduk. Sekali lagi ayat yang ke-14 mungkin masih tampil di depan. Ya, saya bacakan demikian, sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku, ya, menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Di PPT yang saya bagi ke Andes, nah, di situ ada ayat-ayat yang sudah saya sampaikan, ada ayat-ayat yang saya garis bawahi. Oke, Bapak Ibu, next ke atas dulu. Terus ke atas. Lagi. Bukan itu, Bang. Jangan ambil dari tempat lain yang saya bagi melalui WA yang sudah direnovasi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, sekali lagi saya katakan, kita hari ini bicara tentang hidup di hadapan Tuhan. Hidup sebagai biji mata Allah, Coram Deo. Sebelum lebih lanjut kita lihat, sekali lagi saya baca ayat 14. Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan, perhatikan kalimat terakhir ini, maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Aku boleh berjalan di hadapan Allah, aku boleh hidup. Dalam terjemahan lain dikatakan aku boleh hidup di hadapan Tuhan. Dalam terjemahan lain dikatakan aku boleh hidup sebagai biji mata Allah bersama Tuhan. Jadi Daud adalah orang yang hidup bersama Allah, orang yang Coram Deo, orang yang benar-benar mengalami persekutuan yang manis dengan Tuhan. Ya, bahkan Bapak Ibu jika kita perhatikan ayat ini, Mazmur pasal yang ke-56 ini ditulis, tadi sudah dijelaskan di ayat pertama. Ya, Mazmur ini ditulis saat Daud ditangkap oleh orang Filistin, betul? Ya. Jadi saat Daud ditangkap sama orang Filistin di Gat. Jadi memang peperangan antara Filistin dengan Israel itu bukan hanya sekarang. Itu sebabnya Bapak Ibu tidak usah terlalu menggebu-gebu membela A dan B. Seperti apa yang terjadi di Manado, dia mana namanya? Bitung. Seperti apa yang terjadi di Bitung, di mana yang pro Israel sedang mengadakan acara, tiba-tiba yang pro Palestina mengadakan orasi, akhirnya terjadi peperangan, ya, maksudnya terjadi keributan. Ya, tidak perlu, karena Alkitab sudah mencatat bahwa antara Filistin dan Israel itu, Palestina dengan Israel itu memang dari dulu. Ya, dari dulu kakak beradik yang suka berantem. Makanya Bapak Ibu jangan ada kakak beradik yang suka berantem. Coba saya mau tanya, ada kakak adik yang suka berantem? Mulai hari ini bertobat, jangan jadi Israel dan Palestina, haleluya. Israel dan Palestina itu kakak beradik, saudara-saudara. Ya, namanya kakak adik berantem, ada di sini? Ya. Bu Yobel gak ada lagi ya kakak beradik yang berantem ya. Kemarin sampai Bu Yobel katanya biarlah aku mati karena berantem anaknya kakak beradik. Namanya kakak beradik berantem memang saudara-saudaraku memusingkan hati. Bapak Ibu tahu gak, hati Tuhan juga pusing. Antara Israel dan Palestina berantem terus kakak beradik padahal. Ya. Hanya ada bedanya apa? Israel itu Coram Deo. Israel itu biji mata Allah. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, sekali lagi saya jelaskan, Mazmur ini ditulis saat Daud ditangkap orang Filistin di Gat. Tapi meskipun hidup di dalam Tuhan, jadi saya mau katakan kepada jemaat sekalian, meskipun Daud itu Coram Deo, meskipun Daud itu seorang yang hidup di hadapan Tuhan, itu tidak menjamin absennya persoalan. Jadi maksudnya begini, Bapak Ibu, ketika dekat dengan Tuhan, jadi Coram Deo, jadi biji mata Allah, itu bukan jadi jaminan tidak ada masalah yang kita hadapi. Jadi karena banyak orang Bapak Ibu salah persepsi
kalau sudah di dalam Tuhan sepertinya tidak ada masalah lagi. Padahal sebenarnya semakin kita dekat kepada Tuhan, itu semakin bertumbuh iman kita, semakin bertumbuh iman kita, semakin ada ujian-ujian baru yang Tuhan siapkan. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu jangan pernah salah persepsi. Contohnya ada orang bilang begini, ini yang sering terjadi sebagai kasus di dalam sebuah gereja. Nanti misalnya di dalam gereja itu contohnya ada kakak beradik seperti saya, atau katakanlah mungkin tulang lah ya Pak Sintua kita, Pak Siregar dengan Pak Yoel. Nah ini kakak beradik di gereja. Tiba-tiba nanti kakak beradik ini berantem. Ya namanya kakak beradik kan enggak selalu mulus. Betul enggak Ibu Sintua, Ibu Siregar? Yang kakak beradik selalu mulus enggak dengan keluarga Yoel? Enggak ya? Tapi satu gereja lagi kan, udah satu gereja, satu komsel. Terus mulus enggak perjalanan? Enggak. Nah bagaimana nanti kalau misalnya terjadi percekcokan yang tak disengaja? Nah ini kelemahan banyak orang hari ini bilang begini, cekcok aku dengan adikku, lebih baiklah kami pindah gereja. Daripada aku jumpa dengan adikku supaya aman. Ya kadang-kadang kita pikir hal seperti ini solusi. Padahal sebenarnya ini menunjukkan bahwa kita cemen. Bahwa kita tidak mau menyelesaikan masalah tapi kita menghindari masalah. Jadi justru sebenarnya ya dengan satu gereja kita saling melihat, saling memandang, justru kita bisa saling menjaga. Ya seperti itu. Jadi Bapak Ibu ya sekali lagi saya ingatkan, tidaklah menjadi sebuah jaminan kalau saya dan saudara sudah dekat dengan Tuhan lalu tidak ada masalah. Justru kadang-kadang Tuhan izinkan persoalan. Saya kasih ilustrasi seperti pohon, semakin tinggi pohon saudaraku semakin kencang angin yang dia lewati. Semakin kencang angin yang dihadapi. Waktu pohon itu masih benih, masih kecil, angin yang dia lewati pun bahkan mungkin bisa dilindungi dia oleh batu-batu. Tapi semakin dia tinggi, semakin kencang angin yang dihadapi. Semakin saudaraku kerohanianmu bertumbuh, ingat semakin ada masalah. Tapi ingat semakin ada masalah sebenarnya semakin memperkuat akarmu, semakin memperkuat imanmu, semakin memperkuat keyakinanmu. Amin. Nah saudaraku meskipun Daud dikatakan menghadapi masalah, menghadapi persoalan, tapi Daud memberi contoh yang luar biasa, memberi keteladanan yang luar biasa, yaitu apa? Dia tetap percaya pada Allah. Nah pertanyaannya bagaimana Daud bisa menjadi koram deo? Bagaimana Daud bisa menjadi orang yang, bagaimana Daud hidup di hadapan Allah dengan sebuah keyakinan yang luar biasa, padahal di tengah-tengah masalah yang sangat besar. Yang pertama dikatakan ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. Ya, boleh kita lihat Bapak Ibu di Alkitab kita. Ya, yang pertama dikatakan Daud itu percaya kepada Allah sebagai tempat perlindungan. Ya. Jadi bagaimana Daud bisa menjadi koram deo? Bagaimana Daud menjadi orang yang hidup di hadapan Allah meski menghadapi tantangan, tetapi Daud tetap bertumbuh keyakinannya. Dia tetap bertumbuh imannya. Dia tetap sabar lalu bahkan dia menghadapi kemenangan demi kemenangan. Bagaimana itu bisa terjadi? Jawabannya karena Daud selalu percaya kepada Allah bahwa Allah adalah tempat perlindungan. Coba kita lihat Bapak Ibu ayatnya yang kedua. Ya, kalau agak berbeda di kitab elektronik saudaraku, ayat 2 jadi ayat 3. Jadi kalau saudara ada yang bawa ada yang bawa buku Alkitabnya? Kalau di buku Alkitab Bapak Ibu nanti Bapak Ibu lihat ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Ya. Ayat yang kedua, kasihanilah aku ya Allah sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan menghimpit aku. Ayat 3, seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Ya. Lalu bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Lihat. Lalu ayat 4, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Yuk kita baca sekali lagi ayat 4, waktu aku takut, 3, 2 ya. Waktu aku takut, aku ini. Waktu saudara takut, apa yang saudara lakukan? Waktu saudara menghadapi masalah, waktu saudara menghadapi tantangan, waktu saudara menghadapi tekanan, apa yang dilakukan orang? Bapak Ibu,
kita berdoa, ada kejadian di Bakara ya. Tahu semua kisahnya? Ya, ada bukit yang longsor sehingga ada satu kampung itu tertimbun sama batu-batuan. Ya, dan saya lihat sampai tadi malam, hampir tengah malam saya baca masih korban kurang lebih 15. Ya, tapi nggak tahu mungkin masih bisa bertambah. Kita berdoa saudara-saudaraku yang kekasih, ya. Ya, kalau saya lihat video-video itu menyeramkan. Ya, yang namanya mendapatkan masalah, yang mendapatkan persoalan itu menyeramkan. Tetapi ketika kita takut, ketika kita menghadapi persoalan, ada tekanan, ada tantangan, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita harus bersembunyi? Ya, apa yang kita lakukan ketika kita menghadapi masalah? Ketika usaha kita atau ketika pekerjaan kita terganggu, apakah saudara harus pergi ke tempat lain, mengadu ke tempat lain? Ya, bahkan ada orang yang saya tahu Bapak Ibu ketika pekerjaannya, usahanya goncang, dia pergi ke Gunung Kidul, dia cari penguasa Gunung Kidul. Untung Bu Aling tidak seperti itu ya Bu Aling, haleluya. Makanya PT CJP tetap lancar, Bu Aling takut akan Tuhan, amin. Ya, tepuk tangan dulu Bu Aling dulu, haleluya. Tadi malam Ibu Aling WA saya, Pak Pendeta saya lagi di tebing, saya besok mau ibadah, haleluya. Ya, nah saudara-saudaraku yang kekasih, untung orang ketika punya masalah nggak cari tempat yang lain, tapi dia cari Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Daud. Daud berada dalam keadaan tertekan. Bahkan Daud dikatakan mengalami kekalahan, seperti mengalami kekalahan. Dia mengalami tekanan, dikalahkan oleh musuh. Buktinya apa? Daud ditangkap. Bahkan dikatakan ia menggambarkannya sampai ya bisa sambil tetap diikuti. Ya, yuk tolong dong. Sambil di next, setiap saya bicara itu langsung di next gitu ya. Biar jemaat bisa lihat ya. Karena di depan gak nampak saudara, masalah mungkin ya. Jadi Bapak Ibu lihat, Daud berada dalam keadaan tertekan, dikalahkan oleh musuh. Ya, bahkan ia menggambarkannya dengan diinjak-injak. Apakah PPT yang saya bagi, yang saya kasih di WA nggak masuk? Ya, ini ya. Oh baik. Nah saudaraku, dikatakan apa? Diinjak-injak ya. Bahkan ia diperangi musuh dengan sombong. Lihat sekali lagi saya bacakan ayat yang kedua. Kasihanilah aku ya Allah sebab orang menginjak-injak aku. Sampai ia menggambarkan kepedihan. Sampai ia menggambarkan kesedihan itu. Dengan apa? Sampai dia bilang orang tuh kayaknya menginjak-injak saya. Bapak Ibu, ada enggak hari-hari ini yang sedang mengalami hal yang sama? Sepertinya banyak orang yang menginjak-injak kita. Sepertinya banyak orang yang menekan kita. Sepertinya banyak orang yang mengalahkan kita. Tapi sebenarnya karena kita mengalah. Haleluya. Ya, kalau orang Kristen tuh harus lebih banyak mengalah. Haleluya. Amin. Amin. Derek Prince pernah punya buku, judul bukunya Mengalah Itu Indah. Ya. Ayolah Bapak Ibu, sudah berapa lama kita jadi Kristen? Coba renungkan baik-baik. Pernah enggak ada niat dalam hati kita, udahlah saya mengalah. Kalau ada masalah sudahlah saya mengalah. Jangan kalau ada masalah sudahlah saya enggak ke gereja lagi. Bapak Ibu, itu menggambarkan kecemenan kita. Saya bilang tadi, masa Bapak Siregar dengan adiknya yang bersoal atau saya dengan Pak Tuo yang bersoal. Langsung Pak Tuo bilang, enggak ke gereja lagi saya, bersoal saya. Kan enggak ada kaitannya. Itu sebabnya Bapak Ibu, yuk walaupun kita punya banyak masalah. Bahkan dalam ayat ini dikatakan, sampai Daud menggambarkannya begitu kejam. Seorang raja diinjak-injak. Seorang presiden diinjak-injak. Ini sebuah penghinaan. Tetapi saudara-saudaraku, dalam keadaan seperti itu, ya. Next, dia bisa langsungkan aja. Dalam keadaan seperti itu dikatakan apa? Ya, ada sebuah komitmen yang dijaga oleh Daud. Ya, next Kak, next. Ikuti Kak, ikuti. Ya, terus. Ya.
Belum. Berarti nggak masuk yang saya isi tadi. Oke, baik, diikuti saja. Bapak Ibu lihat baik-baik, tetapi dalam keadaan seperti itu ada sebuah komitmen yang dijaga, yaitu apa? Komitmen yang dijaga oleh Daud, hatinya tetap percaya pada Tuhan. Ayat berapa tadi? Ayat 4, coba baca sekali lagi. Waktu aku takut, aku ini percaya padamu. Jadi ketika tekanan datang, ketika saudara ditekan, bahkan mungkin seperti diinjak-injak, satu hal yang harus saudara lakukan, tetaplah percaya pada Tuhan. Ya, haleluya, amin. Bahkan dikatakan Bapak Ibu dia tetap percaya pada Tuhan. Ya, menguatkan kepercayaan dalam keadaan tertekan adalah hal yang penting. Lihat baik-baik, menguatkan keyakinan, meneguhkan keyakinan kita dalam keadaan yang tertekan. Itu adalah hal yang penting. Ya, itu sangat penting dan sangat perlu dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Ya, karena hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan ketika tertekan bukannya dia mencari Tuhan, tapi dia mencari solusi dari tempat lain. Ya, mudah-mudahan jemaat kita di tempat ini yuk bertumbuhlah secara iman. Ketika tekanan datang, cari Tuhan, jangan cari yang lain. Amin. Hal ini akan memberikan kelegaan. Kenapa? Karena kita percaya pada Tuhan. Dan orang yang percaya pada Tuhan itu akan selalu mendapatkan perlindungan yang manis dari Tuhan. Haleluya. Ya, bahkan kalau saudara perhatikan ayat yang kelima dia baca begini. Ya, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Lihat. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak akan pernah mengalami ketakutan. Aku tidak takut, terus apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Oke, tadi dikatakan dia diinjak-injak, Daud diinjak-injak, Daud ditangkap, dipenjara, diremehkan, direndahkan, diperangi, seperti dikalahkan, memang dikalahkan, sudah ditangkap. Tetapi dalam keadaan seperti itu yang dilakukan Daud ialah tetap percaya pada Tuhan. Itulah yang saya katakan Daud adalah koram deo. Orang yang benar-benar hidup sebagai biji mata Allah. Hidup di hadapan Tuhan. Memang sama seperti yang minggu lalu Benaya ingatkan. Memang kalau ngikut Tuhan ini Bapak Ibu berbeda dengan sketsanya manusia. Kalau skemanya manusia Bapak Ibu maunya kita bahagia kenapa? Karena baru gajian. Ya dak? Bahagia karena pekerjaan baru dapat, proyek lancar. Apa lagi? Bahagia karena anak-anak berhasil. Saya bersyukur Bapak Ibu, walaupun mungkin perlombaan kecil-kecilan, anak saya mendaftar, Cynthia mendaftar ikut lomba online, lomba vokal solo online, ya tiba-tiba dapat juara 1 saudara, seluruh Indonesia, ya. Tersingkirkan lomba online, dapat juara 1, kami bangga. Kita bangga Bapak Ibu ya. Ya, apalagi diumumkan secara online. Oh, juara 1 Cynthia Tabita Manurung dari SMK Negeri 2 Yogyakarta. Walaupun Bapak Ibu amplopnya berapa nak? Dikit Pak. Tapi bukan amplopnya, sertifikatnya, ya, bahkan medalinya itu yang penting. Saya bilang bukan soal uangnya berapa, tetapi dengan kamu berani ya ikut-ikut perlombaan itu sudah good, udah bagus. Kau dapat juara 1 se-Indonesia walaupun acaranya online. Nah nanti kalau ada offline ikuti, ya tidak apa-apa. Nah saudara-saudara ada sebuah kebanggaan. Apakah Bapak Ibu akan bersyukur? Apakah saudara merasa bahagia ketika ada kebahagiaan-kebahagiaan yang datang? Nah, Alkitab berkata Bapak Ibu tidak hanya demikian. Bahkan dalam kesusahan, Yakobus pasal 1 ayat 2, Yakobus pasal 1 ayat 12, berbahagialah saat kamu jatuh dalam pencobaan. Bahkan ketika kita berada dalam pencobaan, Alkitab katakan harus berbahagia. Amin. Amin. Haleluya. Nah itulah makanya Daud disebut koram deo. Mau enggak Bapak Ibu jadi orang yang koram deo? Orang yang menjadi berguna, orang yang menjadi biji mata Allah. Orang yang hidup di hadapan Allah. Seperti Daud, yaitu apa? Orang yang selalu percaya bahwa Allah itu sanggup menjadi tempat perlindungan.
di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah persoalan yang banyak. Yang kedua, saudaraku, kita lanjut. Apa yang dilakukan Daud, apa yang dikerjakan Daud, sehingga Daud disebut menjadi koram deo, menjadi orang yang hidup di hadapan Allah, orang yang menjadi biji mata Allah. Apa yang dilakukan Daud? Yang kedua, yuk sama-sama kita baca di depan 3, 2 ya. Apa? Daud percaya bahwa apa? Allah akan memberikan kemenangan demi kemenangan. Yang kedua, Daud menjadi koram deo, menjadi orang yang berkenan di mata Tuhan. Menjadi biji mata Allah. Kenapa? Karena Daud selalu percaya bahwa apapun yang terjadi, Tuhan sanggup memberikan kemenangan demi kemenangan. Di ayat yang ke-9 dan 10, Bapak Ibu boleh kita lihat. Ya. Ayat yang ke-8 kalau di Alkitab buku ya. Ya, saya baca ayat 8. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murkamu ya Tuhan. Ayat 9. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Ayat yang ke-10 sekali lagi. Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Haleluya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, Daud percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan kemenangan demi kemenangan. Daud percaya bahwa Allah sanggup memberikan dia kemenangan meskipun dia berada di bawah tekanan yang sangat berat. Bapak Ibu, pengalaman Daud mengalahkan Goliat masih ingat? Pada waktu itu bangsa Israel berada dalam tekanan yang mengerikan. Sampai-sampai Raja Saul itu bersembunyi di bawah pohon adulam. Artinya Raja Saul berkata bahwa udahlah matilah kita. Kalau orang Jambi bilang mati kita. Ya, pada waktu itu Saul udah menyerah. Ya, prajurit-prajuritnya juga sudah ketakutan. Ya, di seberang sungai sana sudah ada bangsa Filistin, bahkan dipimpin oleh seorang yang bernama Goliat. Orang yang tingginya berapa Bapak Ibu? Ya. Orang yang tingginya 6 hasta. 6 hasta sejengkal. Bapak Ibu tahu hasta? Jemaat Tuhan tahu hasta? 1 hasta itu ini. Dari lengkukan ini ke sini. Itulah yang disebut hasta. Jadi Bapak Ibu, kalau hastanya orang Indonesia, saya hitung-hitung kurang lebih 45 cm. Ya, orang yang normal kayak saya ya. Mungkin yang tingginya kurang lebih 165, itu hastanya kurang lebih 45 cm. Nah, kalau hastanya orang barat, gak tahu Abang Ben dengan tinggi 1,70 m sekian, hastanya berapa senti itu Bang Ben? Mungkin kurang lebih 50 cm ya. Ya. Pernah gak ukur hasta saudara? Nah, nanti pulang-pulang ukur dulu hastamu berapa. Jadi hasta itu ini. Berarti kurang lebih 2 jengkal. Kalau saya 2 jengkal lebih nih. Nah, itu hasta. Dari sini ke sini. Jadi Daud itu 6 hasta. Nah, kalau 50 cm hastanya, 50 kali 6 berapa itu? 3 meter. Tambah sejengkal. Berarti kurang lebih 3 meter sejengkal. Ada di sini yang tingginya 3 meter. Bapak Ibu, ke pelapon ini mungkin nyangkut dia saudara, nyangkut. Karena saya hitung tuh dari bawah, karena saya yang bangun ini Bapak Ibu. Jadi dari pondasi sampai ke balok, cor balok itu 3,5 meter. Jadi dari lantai ke atas ini 60 cm. Berarti 60 cm kalau 3,5 meter ini hanya 2 meter 90. Berarti kalau Goliat ada di sini udah nyangkut dia di pelapon itu. Bayangkan yang dihadapi adalah orang yang sehebat ini, setinggi ini, dengan perisai yang lengkap, dengan tombak di tangan, lalu kepalanya Bapak Ibu berketopongkan apa namanya? Topong keselamatan, ketopong keselamatan. Enggak ada celah untuk mengalahkannya. Lengkap, pedangnya lengkap. Siapa yang bisa? Siapa yang berani? Saul.
dipilih menjadi raja atas Israel. Kenapa? Karena Saul lebih tinggi dari orang-orang sebayanya. Jadi Saul itu dipilih atas atas pilihan manusia. Dilihat Saul itu lebih tinggi, lebih gagah. Dipilih jadi raja. Saul saja ketakutan, apalagi Daud. Ya, Daud yang pada waktu itu dikatakan sudah kecil, pendek, wajahnya kemerah-merahan, masih imut-imut. Ya. Bangsa Israel ketakutan, tentara-tentara ketakutan. Kenapa tidak ketakutan? Rajanya Saul sudah bersembunyi, udah nggak berani. Tetapi Bapak Ibu, ketika Raja Saul bersembunyi, Daud justru tampil dan berkata, siapa dia yang berani menghina barisan tentara Allah? Lalu dia bilang begini, Saul, aku akan maju, aku akan hadapi aku akan hadapi Goliat. Abang-abangnya Isai dan anak-anak Isai, Bapak Ibu, abang-abangnya ada kurang lebih 6 orang jadi tentara. Gagah-gagah bilang, dek, jangan sok-sokan. Jangan sok berani, kau masih kecil. Daud bilang apa? Aku biasa menggembalakan kambing domba yang 2-3 ekor. Kalau ada binatang buas, ada harimau, ada apa saja binatang buas yang coba menghantam dombaku, aku koyak-koyak mulutnya, aku hadapi. Apalagi dia, orang yang menghina barisan kerajaan Allah, aku akan hancurkan dia. Lihat, keberanian yang luar biasa. Kenapa? Karena Daud percaya, jika kita bersama dengan Tuhan, jika kita koramdeo, jika kita hidup di dalam Tuhan, jika kita menjadi biji mata Allah, hidupnya berkenan di mata Tuhan, Tuhan akan memberikan kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Bapak Ibu, mari percaya. Yuk, banyak persoalan, banyak masalah yang kita hadapi, tapi ingat, kita ini koramdeo, kita hidup di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Daud melihat bahwa keadaan itu adalah kesempatan. Dikatakan apa? Ketika Daud mengimani, percaya bahwa semua sengsara, semua penderitaan adalah hal yang diperhatikan, yang tidak luput dari pemandangan Tuhan. Maka dia maha tahu, dia memperhitungkan semua persoalan itu. Bahkan setiap air mata kita pun ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Daud melihat bahwa keadaan itu, keadaan tertekan, keadaan diserang, itu adalah kesempatan untuk menyampaikan seruan kepada Tuhan. Makanya dia bilang begini, waktuku takut. Lagu ini diubah, ayat ini diubah menjadi pujian. Waktuku takut, waktuku bimbang, kepadamu Tuhan ku percaya. Lagu ini, ayat ini kemudian diubah. Kenapa? Karena ketika kita takut, ketika kita bimbang, ketika tekanan datang, yang harus kita lakukan, percaya bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, saya mau katakan pergumulan hidup itu memang bisa membawa orang jauh dari Tuhan. Itu logika. Ketika orang menghadapi tantangan, ketika orang menghadapi masalah, seperti saya katakan tadi, ya, bahkan mungkin ketika kakak beradik aja berantem, bisa larinya ke Tuhan. Enggak ibadah, enggak memuji Tuhan. Kenapa enggak ibadah? Enggak mau aku lihat adikku di gereja. Sama seperti yang pernah saya ceritakan, masih ingat? Ada junior kami membuka sebuah gereja, saya enggak perlu sebutkan lagi gerejanya di mana. Lalu dia telepon saya, Om, sekali-sekali datang dulu ke sini melayani kami, Om. Oh ya, kau ibadah jam berapa? Ada 2 kali, Om. Oh, yang satu jam 10, yang satu lagi jam 3 sore. Wah, luar biasa pelayananmu ya. 2 kali ibadah. Bukan luar biasa, Om. Jadi kenapa? Berapa banyak rupanya jemaatmu? 4 kakak, Om. Loh, kenapa ibadahnya 2 kali? Karena yang 2 kakak dengan yang 2 kakak berantem, Om. Daripada semua enggak gereja, saya berhikmat, Om. Saya bikinlah 2 kali ibadah. Jadi yang 2 kakak ibadah jam 10 pagi, yang 2 kakak ibadah jam 3 sore. Kenapa? Karena berantem. Ya memang saya mau katakan ya, memang persoalan seringkali membuat kita jauh dari Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, ya ini bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Tetapi sebagai anak Tuhan yang koramdeo, yang hidup di mata Tuhan, yang hidup di hadapan Tuhan, saya mau dorong Bapak Ibu, jangan pernah pergumulan membuat kita jauh dari Tuhan. Justru ketika ada persoalan, ketika ada pergumulan seperti yang dilakukan oleh Daud, percaya Tuhan mampu memberikan kemenangan demi kemenangan. Bahkan Daud melihat positif.
Ketika saya tertekan, yang saya lakukan ialah berseru kepada Tuhan. Amin. Yang dilakukan Daud ialah berseru kepada Tuhan. Maka dikatakan waktu ku takut. Bahkan ayat 9, sengsaraku engkau yang menghitung-hitung. Air mataku ku taruh dalam kirbatmu. Bukankah semua itu telah kau daftarkan? Luar biasa. Bahkan air mata Daud ketika Daud menangis, Tuhan tampung semuanya. Tuhan perhitungkan. Bapak ibu menangis di hadapan Tuhan ketika engkau dapat persoalan. Itu tidak akan pernah terlewatkan oleh malaikat. Dicatat. Ada kirbat Tuhan menampungnya. Dicatat. Air matamu itu akan dipertimbangkan oleh Tuhan. Bahkan Daud positif melihatnya. Ini kesempatan ketika aku berada dalam tekanan. Ini kesempatan untuk aku berteriak. Karena ada ayat lain yang disampaikan oleh Paulus Bapak Ibu. Di saat lemah, di saat kita lemah, disitulah kekuatanku terlaksana. Di saat kita lemah, kita berteriak kepada Tuhan, disitulah sebenarnya muncul kekuatan. Haleluya. Itu sebabnya Bapak Ibu hasil dari seruan. Coba lihat, hasil dari seruan Daud kepada Tuhan. Ya, next. Ya, bisa? Nampak? Hasil dari seruan kepada Tuhan itu ada kurang lebih 2. Yuk, yang pertama dikatakan musuh-musuhku akan mundur. Nih, jadi ketika Daud berada dalam tekanan, positif yang dia pikirkan. Oh, waktu aku berada dalam tekanan, yang bisa kulakukan ialah berteriak. Yang bisa kulakukan ialah berseru, memanggil nama Tuhan, dan benar berhasil. Hasilnya apa? Musuh-musuhnya mundur. Amin. Kenapa? Karena apa? Karena Allah itu berpihak pada orang-orang yang berseru kepada nama Tuhan. Catat baik-baik. Tuhan berpihak kepada orang yang berseru pada Tuhan. Boleh ingatkan sebelahnya biar ingat. Tuhan berpihak kepada orang yang berseru kepadanya. Ayo ingatkan. Tuhan berpihak kepada orang yang berseru kepadanya. 3, 2 ya. Tuhan. Yes. Amin. Sekali lagi, Tuhan 3, 2 ya. Tuhan berpihak kepada orang yang berseru kepadanya. Biar lebih mengena, bilang begini, karena saya suka berseru, Tuhan berpihak pada saya. Saya 1, 2, 3. Oke, sekali lagi biar lebih tajam bilang begini, karena saya suka beribadah dan berdoa, Tuhan berpihak pada saya. 1, 2, 3. Karena saya suka beribadah dan berdoa, Tuhan berpihak kepada saya. Amin. Amin. Loh, amin. Amin. Saudara mau Tuhan berpihak kepada kita? Rajin beribadah. Rajin berseru walaupun engkau berada di bawah tekanan. Yang terakhir, yuk kita lihat. Senang kalau yang terakhir. Biasanya Bapak Ibu, kalau ngomong yang terakhir, yang ngantuk-ngantuk pun bangun dia. Suatu saat ada kayak gitu hari Natal kan. Ini hari Natal toh. Pendeta ini bicara tentang Yesus. Lahir di mana gitu kan. Tiba-tiba Bapak Ibu pendeta ini bertanya kepada seseorang. Rupanya yang ditanya itu Sintua. Untung Sintua di sini dengar khotbah gak mau ngantuk. Ya, yang ditanya ini Sintua. Katakanlah Sintua itu Bang Kombat. Itu contoh aja, contoh. Nah, lalu tiba-tiba Sintua ini bilang, ya Amang Sintua Kom, di mana Yesus lahir? Cuma karena dia ngantuk, nggak dengar dia pertanyaan itu. Yang di sampingnya nyenggol. Amang Sintua katanya. Apa? Ditanya Pak Pendeta. Apa pertanyaannya? Katanya di mana kau lahir? Akhirnya, saya Pak Pendeta katanya. Iya, di mana lahir? Oh, di Sipoholon Pak Pendeta katanya. Karena dia lahir di Sipoholon, Sumatera Utara. Ko Roberto jangan bingung Sipoholon, nanti kita jalan-jalan ke sana kok. Ya itu. Biasanya kalau ngomong yang terakhir itu yang ngantuk pun bangun. Haleluya. Ya, baik. Nah, saudara-saudaraku yang terakhir, kita lihat di ayat yang ke-13 dan ayat 14. Ya. Mulai 12 karena ada perbedaan kitab elektronik dengan kitab buku ya. Ya. 12, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut.
apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? 13, lihat. Nazarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut. Ya, amin. Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya. Haleluya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu saudara-saudaraku, apa yang dilakukan Daud sehingga Daud menjadi koram deo, menjadi orang yang berkenan di mata Tuhan, menjadi biji mata Allah, menjadi orang yang hidup dalam pemandangan Tuhan, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Yang ketiga, karena Daud percaya bahwa Allah akan meluputkan orang-orang yang percaya padanya. Keyakinan lagi. Jadi hari ini kita memang benar-benar bicara tentang keyakinan seorang David. Keyakinan seorang David lah yang membuat dia koram deo. Keyakinan seorang David lah yang membuat dia menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Keyakinan seorang David lah yang membuat dia menjadi orang yang hidup, berkenan di mata Tuhan dan menjadi biji mata Allah. Daud dikatakan menjadi orang yang diluputkan. Dia percaya bahwa setiap orang yang bergantung pada Tuhan, orang yang berharap pada Tuhan, orang yang percaya pada Tuhan, pasti akan diluputkan Tuhan dari setiap persoalan-persoalan yang dihadapi. Saudara, di hadapan Allah Daud percaya beberapa hal. Yang pertama dikatakan Daud percaya bahwa dia akan diluputkan dari musuh. Ya. Bahkan Daud percaya akan ada kemenangan yang dia dapatkan, bahkan lebih jauh lagi, ya. Saudara bisa lihat di depan. Daud percaya bahwa Tuhan akan menjaga hidupnya. Di dalam Mazmur 121, Daud juga pernah sampaikan bahwa Tuhanlah penjagaku. Ya, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Kalau saudara perhatikan nanti Mazmur 121 boleh ditulis, nanti saudara baca di rumah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolongan? Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Kenapa? Karena dia berada di tengah-tengah lembah, di tengah-tengah persoalan. Dia layangkan matanya ke gunung-gunung. Artinya apa? Begitu banyaknya persoalan yang memagari aku, begitu banyaknya persoalan yang mengelilingi aku. Tapi Daud bilang apa? Dari mana aku dapat pertolongan? Lalu ayat itu dilanjut, pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menyelamatkan aku. Sebuah keyakinan yang luar biasa dari seorang raja. Dia raja loh, bukan raja-rajaan. Kalau di orang Batak banyak raja kan? Kalau orang Batak banyak raja. Raja apa? Raja hula-hula, raja ni tulang, raja ni dongan tubuh, raja boru, raja parhata, raja apa lagi? Raja bahkan pelayan aja raja. Raja Perhobas. Ya. Apalagi? Bahkan Raja Guguk pun ada ya. Nah. Orang Batak banyak raja. Tapi yang dimaksud Daud itu bukan raja-raja yang seperti itu. Dia benar-benar raja, pemimpin bangsa Israel. 40 tahun Tuhan percayakan menjadi raja di Israel, dan ketika dia menjadi raja, kemenangan demi kemenangan bisa dia alami, ya. Bahkan Bapak Ibu, kota-kota direbut. Kenapa? Karena ada seorang Daud yang takut akan Tuhan. Lalu bagaimana caranya dia bisa menang? Jawabannya ialah hanya di zaman Daud ada yang namanya mesbah, doa, disebut dengan pondok Daud. Daud sampai membangun di tengah-tengah istananya ada satu pondok, di mana pondok itu adalah tempat orang berdoa. Bahkan sebelum mereka pergi berperang, mereka harus datang dulu ke pondok itu. Lalu imam-imam harus mengangkat tangan, imam-imam harus berdoa, imam-imam harus mengarahkan tangan. Supaya apa? Para tentara-tentara Israel mengalami kekuatan. Itu bisa didapat dari pondok Daud. Dan hanya di Daud, di zaman Daud sebagai raja, itu bisa berjalan dengan baik. Itu membuktikan bahwa Daud itu orang yang suka menyembah. Daud itu orang yang suka memuji Tuhan. Daud itu adalah orang yang suka memuliakan Allah. Sampai-sampai dia dirikan menara doa. Zaman sekarang disebut menara doa. Ya, zaman itu disebut pondok Daud. Itu sebabnya, ayo mari Bapak Ibu.
Daud percaya dia akan diluputkan. Daud juga, saudaraku, berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Kalau saudara perhatikan ayatnya yang terakhir tadi, 14 bagian terakhir, maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Ya, dalam cahaya kehidupan artinya apa? Setiap langkah-langkahnya diterangi oleh Tuhan sehingga kakinya tidak tersandung. Sama seperti yang dituliskannya juga dalam Mazmur 119 ayat 105. Dia katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Daud percaya itu. Maka dia berani berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Daud percaya walaupun aku di tengah-tengah kegelapan, walaupun aku di tengah-tengah lembah, seperti tidak ada jalan keluar. Tapi aku percaya Tuhan memberikan jalan keluar. Kenapa? Karena kakiku ada di dalam Tuhan. Artinya apa? Tuhan memberi aku penerangan. Ya, firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalanku. Sehingga jalan-jalan Daud berada pada jalan kebenaran. Bahkan lebih daripada itu, saudara-saudaraku, di dalam Matius pasal 5 ayat 13. Yesus berpesan bahwa kita harus menjadi garam. Ayat 13, yuk baca sama-sama, 3, 2 ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu, ya, dengan apakah ia? Next, lain lagi, satu lagi. Ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang yang di dalam rumah. Ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan. Lihat, ini yang dilakukan Daud. Maka Daud disebut Coram Deo, orang yang berkenan kepada Tuhan, biji mata Allah. Daud percaya Allah akan meluputkannya. Ya, kenapa? Karena Daud menjadikan firman menjadi suluh dalam hidupnya. Selain itu, Bapak Ibu, Daud juga menjadi garam, menjadi terang. Ya, dia bisa menunjukkan, ya, dia bisa memberi teladan kepada orang-orang lain sebagai seorang raja. Ya, sebagai seorang raja, yang dia lakukan Daud ialah pagi-pagi, bahkan Alkitab mencatat Daud itu, kalau orang seberang Bapak Ibu ada 5 waktu, kalau Daud itu 7 waktu. Daud itu punya waktu menyembah Tuhan itu 7 kali dalam sehari. Itu yang dilakukan Daud. Jadi bukan hanya 5 waktu, tapi ada 7 waktu Daud. Ya, kalau sudah waktunya itu tiba, dia harus pergi ke pondok Daud. Dia menyembah Tuhan di sana, dia memuliakan Tuhan sebagai seorang raja. Ya, harusnya sebagai seorang raja dia tinggal perintah. Mungkin dia bisa bilang, imam, kamu giliran berdoa. Tapi itu tidak dilakukan Daud. Yang dilakukan Daud ialah dia menjadi teladan, menjadi garam, menjadi berkat, menjadi terang. Dia sendiri yang datang menyembah, sehingga orang-orang, ya, yang ada di istana itu semua mengikuti tingkah dan teladan Daud. Luar biasa. Bahkan yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir sekali dikatakan, yang kemudian dilakukan Daud, yang kita baca kembali ayatnya yang ke-13. Yuk, ada di depan? Ya, 13, mari sama-sama 13. Ya, ini dia, Mas 56 ayat 13. 3, 2, ya. Nazarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Bahkan yang terakhir, yang tidak pernah diingkari oleh Daud, kalau ia berjanji, ia menepati janjinya. Ya, yang kemudian dilakukan Daud ialah ia melaksanakan nazarnya dan memberikan korban syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, nazar itu penting. Ada orang yang diselamatkan karena nazar. Namanya Yunus. Waktu Yunus ada di perut ikan besar, 3 hari 3 malam. Dia bilang begini, Tuhan, jika Tuhan selamatkan aku akan melayani Engkau dalam hidupku sepanjang hidupku. Itu janjinya.
Maka Bapak Ibu, Tuhan menggerakkan ikan besar itu, membawa dia ke Niniwe. Lalu dimuntahkan. Ketika dia dimuntahkan di sana, Yunus kembali hidup karena sudah 3 hari 3 malam di perut ikan. Kenapa dia bisa dimuntahkan? Karena nazar. Berjanji itu bagus di hadapan Tuhan. Tapi Daud bilang apa? Aku membayar nazarku. Nazarku kepadamu akan coba. Mana tadi kalimatnya? Itu sampai ku kasih warna banyak-banyak Bapak Ibu. Apa tulisannya? Capek bikin warna-warna itu. Biar mata kita tertuju ke sana. Nazarku akan Kenapa? Coba lihat Pengkhotbah pasal 1. Next. Ya. Pengkhotbah pasal 1. Pengkhotbah pasal 5 ya. Pasal 5. Ayat 1 mulai. Ingatlah, mari kita baca sama-sama. 3, 2. Ya. Oh belum. Next, langsung di situ ada loh. Udah. Yuk baca 3, 2 ya. Ya. Kuat lah, kayak nggak makan ini. Belum makan ya? 3, 2 ya. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan. Betul nggak kira-kira ini? Mimpi disebabkan banyak kesibukan. Pernah nggak saudara pekerjaannya seharian terbawa mimpi? Nah itu karena kebanyakan kesibukan. Terus next. Demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. 3. Kalau engkau bernazar kepada Allah. Kalau engkau bernazar, berjanji. Sama seperti siapa tadi? Yunus. Kalau engkau bernazar, apa katanya? Jangan menunda-nunda menepatinya karena ia tidak senang kepada orang bodoh. Tepatilah. Artinya gini Bapak Ibu, orang yang bernazar tetapi nazarnya tidak digenapi itu disebut apa? Bodoh. Disebut apa? Coba sekali lagi. Benar gak? Karena ia tidak senang kepada orang bodoh. Ya, cepat-cepat bicara tapi tidak melaksanakannya. Ya, saya nggak tahu di tengah-tengah jemaat, siapa tahu kemarin masih ada yang janji iman untuk anniversary. Ada? Ayo, walaupun itu mungkin Rp1.000, itu Tuhan catat. Ada yang janji iman untuk mesin mungkin? Jangankan ada janji iman untuk mesin. Udah lewat katanya dia diam-diam. Bapak Ibu itu Tuhan catat. Ada lagi yang janji iman untuk apa nih? Apa lagi kemarin kita janji iman ada enggak? Enggak ada lagi ya, cuman itu ya. Coba ingat, engkau bernazar, engkau berjanji. Tuhan bilang jangan bodoh, tepati. Terus ayat yang keempat, lebih baik engkau tidak berjanji atau bernazar daripada bernazar tapi tidak menerima. 5. Janganlah mulut membawa engkau ke dalam. Ternyata Bapak Ibu ketika kita berjanji tidak melaksanakan disebut dosa. Ya, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah engkau hilap. Lu kemarin asal ngomong aku Pak kilap. Nanti Pak Gembala, kalau Pak Gembala nanti sudah itu, tenanglah, ku bawa Bapak ke Yerusalem. Contoh, ini contoh. Lalu tiba-tiba udah bertahun-tahun, gimana Pak? Jadi ke Yerusalem, kilap aku kemarin Pak. Baru kalah judi makanya ngomong gitu. Nah, Bapak Ibu hati-hati. Tuhan bilang janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, janganlah berkata-kata dalam utusan Allah engkau kilap. Ya karena gini Bapak Ibu, khususnya suku kami ini, suku Batak. Suku kami ya, bukan suku saudara mungkin ya. Itu kalau sudah ditantang di depan umum, beraninya minta ampun.
Betul enggak? Suku kami ya. Itu beraninya minta ampun. Misalnya kita mau beli helikopter contohnya. Oh, berapa miliar Pak? 2 miliar dari saya. Berani dia ngomong gitu. Setelah itu kabur. Tahu kemana? Banyak yang banyak. Jadi di hadapan Tuhan, Tuhan bilang apa? Itu jangan dilakukan. Lebih baik engkau diam, lalu bilang begini, Tuhan. Makanya saya selalu kalau kita janji iman, saya selalu bilang kita doa dulu. Tundukkan kepala. Apa yang Tuhan taruh di sini, laksanakan. Jangan dilawan juga. Tuhan sudah taruh di sini. Karena kadang-kadang dengan nazar kita, ingat dengan janji kita itulah cara Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Tuhan sudah tunjukkan jalan tapi kita nggak kerjakan. Waktu kita nggak kerjakan akhirnya apa? Berkat itu nggak kita dapatkan. Nah seperti itu. Ya, lalu sekali lagi ayat terakhir apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapanmu dan merusak pekerjaan tanganmu? Lihat, kejam. Tuhan bilang kalau kita nazar jadi orang bodoh tidak melaksanakannya, bilang kilap, Tuhan bilang apa? Apakah perlu Tuhan merusak apa yang kau kerjakan? Padahal Tuhan nggak pernah merusak apa yang dikerjakan manusia kalau manusia itu tidak melakukan kesalahan. Karena Yeremia pasal 29 ayat 11, rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai. Tetapi berbeda dengan nazar. Karena namanya nazar berjanji di hadapan Tuhan, berjanji di hadapan hamba-hamba Tuhan, dikatakan apa itu sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Berbeda sekali kalau saudara mungkin janji di warung tua sana Tuhan gak perhitungkan itu. Tapi kalau kau janji di hadapan Tuhan, apalagi untuk pekerjaan Tuhan, itu Tuhan catat baik-baik. Bahkan ada ancaman. Apa tadi? Coba jangan sampai mana tadi? Terakhir ya. Apakah perlu 3-2 ya? Apakah perlu Allah menjadi next? Ada satu lagi kayaknya. Habis ya? Ayatnya yang ke-5. Ayat yang ke-6 kalau di buku. Nah ini di elektronik dengan buku ini memang ada perbedaan satu ayat. Ya. Ayat yang ke-6 kalau di buku. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah engkau kilap. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Jadi gitu Bapak, memang risikonya berat. Itu sebabnya yuk mari kita bilang Tuhan mampukan aku, sucikan hatiku, sucikan pikiranku, sucikan kata-kataku supaya semua berkenan kepada Tuhan. Amin. Apa yang membuat Daud menjadi Coram Deo, orang yang berkenan di hadapan Tuhan? Ada 3, sekali lagi saya sampaikan dengan cepat. Yang pertama karena Daud percaya bahwa Tuhan sebagai tempat perlindungan. Meskipun di tengah-tengah masalah Tuhan sanggup melindungi dia. Amin. Yang kedua Daud percaya bahwa Allah akan memberikan kemenangan demi kemenangan. Ya. Yang ketiga bahwa Daud percaya bahwa Allah akan meluputkan orang-orang yang berharap kepada dia. Dengan demikian kemenangan menjadi bagian dari Daud. Kalau Daud mengalami kemenangan, saya percaya kita semua yang hadir hari ini akan pulang dengan kemenangan demi kemenangan. Mari tundukkan kepala kita menyembah Tuhan. Haleluya.